Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana sangat tinggi, mulai dari banjir bandang, longsor, hingga gempa bumi. Jelang musim penghujan di akhir tahun, kerap terjadi bencana alam di berbagai daerah Indonesia. Belum lama ini, terjadi banjir bandang di Sumatera Utara dan Sukabumi, juga daerah lainnya. Banjir dan longsor yang terjadi berdampak terhadap kerusakan infrastruktur umum masyarakat, korban jiwa, bahkan trauma mendalam yang dialami anak-anak. DPR RI memberikan respon cepat terhadap penanganan bencana longsor yang terjadi di 34 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam hal ini, pimpinan DPR RI meninjau langsung lokasi bencana untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan bantuan sosial sampai kepada korban bencana. Pimpinan semua sudah menyampaikan keprihatinan dan duka cita atas bencana banjir bandang, kemudian juga longsor yang terjadi di Sukabumi. Kemudian kita para pimpinan semua bicara harus ada segera yang menemui warga di sini dan memastikan seluruh kinerja perangkat kita, perangkat negara ini sudah berjalan. Alhamdulillah pas ke sini BNPB sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir, karena Dirjen sudah di setiap titik ada, dan ya tugas kami bagaimana pengawasan ini bisa berjalan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, semua disupport oleh Bapak dari TNI, Polri juga sudah hadir di lokasi. Selain meninjau langsung bencana alam, DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melakukan antisipasi cuaca ekstrim dan mitigasi bencana jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Cuaca ekstrim jelang libur Natal dan Tahun Baru, serta kerugian atas bencana yang terus berulang, menjadi hal yang harus diwaspadai masyarakat Indonesia. DPR RI meminta peta mitigasi bencana tiap daerah dapat segera direalisasikan. Peta kebencanaan di tiap daerah perlu direalisasikan. Hal ini mengingat bencana hidrometeorologi yang berulang juga terus menimbulkan kerugian moral maupun material. Pemerintah daerah harus melibatkan seluruh perangkat desa dan kelurahan untuk siaga bencana. Ini harus melibatkan aspek bukan hanya cukup dengan satu kementerian koordinator, tetapi lebih dari 2 kementerian koordinator. Saya mengulang apa yang menjadi simpulan dan keluh kesah dari mitra-mitra komisi. Kalau itu tidak ditangani seperti ini, maka yang terjadi adalah aspek penanganan secara sporadik, pencegahan kita tidak punya. Kemudian terkait dengan hal-hal yang spesifik untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru, tentunya ini setiap daerah juga sudah mempunyai kebijakan, mulai dengan penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kemudian BPBD, kemudian Dinas Kesehatan, di masing-masing daerah minimal seperti itu, kemudian juga Dinas Kesehatan dan rumah sakit umum daerah masing-masing sudah mempersiapkan hal ini. Masuk musim cuaca yang ekstrim, seluruh jajaran BNPB di pusat dan daerah, terutama di Sumatera Selatan ini harus bersiap siaga untuk tanggap darurat kemungkinan cuaca yang tidak bersahabat, karena implikasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita semua, bisa menjadi korban harta benda dan jiwa. Oleh karena itu harus siap siaga 24 jam untuk mengamati keadaan kondisi cuaca. DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran kepada BNPB untuk optimalisasi penanggulangan bencana sebesar 1,43 triliun rupiah pada tahun 2025. Angka ini 500 miliar lebih tinggi dari pagu tahun 2024. Selain itu, DPR RI akan mengupayakan percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang sudah masuk dalam prolegnas prioritas. Hal ini merupakan wujud komitmen DPR RI untuk memberikan solusi konkret dalam menangani persoalan bencana alam di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.